Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. 2. Siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. 3. Dengan menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 4. Siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 5. Dengan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama. Sepulang sekolah mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap sangat tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita bertidur di bawah pohon rindang, itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udah di bawah pohon ini, aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Coba apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Pertama, yaitu faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ketiga, ada faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, coba sekarang kalian tulis bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia di buku tulis. Penyebabnya ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan, serta faktor-faktornya tinggal ditulis di buku tulis. Nah, berikut ini merupakan bacaan tentang kuldesak lantaran jerebu. Nah, sekarang kalian silahkan baca bacaan ini. Setelah membaca bacaan ini, kalian nanti buatlah pertanyaan dengan kata tanya, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Nah, pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas.
Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi, pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu atau tekanan psikologis. Nah, berikut ini merupakan gambar perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Nah, gejala awal penyakit asma: 1. Batuk, terutama di pagi hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi dan terdengar jika pasien menghembuskan napas. 4. Rasa berat di dada. Dan 5. Dahak sulit keluar. Gejalanya yaitu serangan batuk yang hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Nah, setelah kamu mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, sekarang coba carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan cara pengobatannya. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tarian menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Nah, berikut ini contohnya ada tari piring. Propertinya yaitu piring, asal daerahnya yaitu Jambi. Yang kedua ada tari ranggu ayak. Properti yang digunakan yaitu rebana, asal daerahnya yaitu Sumatera Barat. Nah, tugas ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan properti tari? 2. Benda apa yang digunakan untuk menjadi properti tari? 3. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Dan 4. Apa fungsi properti tari? Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat serta tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.